Halo, perkenalkan nama saya Alca Rianti Linggar dengan NIM 21142011098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan. Dan saat ini saya akan menjelaskan peran perawat dalam pemeriksaan untuk data penunjang pasien, khususnya dalam pemeriksaan laboratorium dan ronsen. Nah, sebelum itu teman-teman, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan tindakan keperawatan dan proses perbaikan pasien, atau dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh medis untuk memperoleh hasil yang selanjutnya dan menggunakan alat bantu tertentu. Pemeriksaan penunjang merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit. Perubahan ini dapat menjadi penyebab atau hasil pemeriksaan penunjang, juga sebagai ilmu terapan yang bermanfaat membantu petugas kesehatan dalam mendiagnosis dan merawat pasien. Meliputi darah yang diambil adalah Hb, golongan, trombosit, leukosit, plasma, urin yang mengandung warna, urobilin, kepadatan, suhu, berat jenis, kandungannya, protein, gula, kristal, urin, serta lainnya. Tahap-tahap pemeriksaan penunjang meliputi persiapan alat dan persiapan pasien. Tujuan dan fungsi menyetujui pemeriksaan penunjang yaitu menegakkan diagnosa keperawatan untuk mengetahui kemampuan, kekuatan, dan masalah yang diperlukan pasien. Macam-macam pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan USG. Peranan perawat. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain pada seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik dari profesi perawat ataupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Seseorang bisa dikatakan sebagai perawat dan memiliki tanggung jawab sebagai perawat manakala yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa beliau sudah menyelesaikan pendidikan perawat baik di luar ataupun di dalam negeri, yang umumnya dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Contoh peran perawat dalam pemeriksaan untuk data penunjang pasien yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dari mengambil darah atau sampel dari penderita, dapat berupa urin atau air kencing, darah, sputum atau dahak, dan sebagainya, untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya. Adapun jenis-jenis pemeriksaan laboratorium diantaranya. Pertama, mikrobiologi, untuk mengamati air seni, darah, dahak peralatan medis, begitupun jaringan yang mungkin terinfeksi. Spesimen tadi dikultur untuk memeriksa mikroba patogen. Kedua, parasitologi, untuk mengamati parasit. Ketiga, hematologi, menerima keseluruhan darah dan plasma, melakukan perhitungan darah dan selaput darah. Keempat, kimia klinik, biasanya menerima serum, mereka menguji serum untuk komponen-komponen yang berbeda. Kelima, toksikologi, menguji obat farmasi, obat yang disalahgunakan, dan toksin lain. Keenam, imunologi, menguji antibodi. Ketujuh, serologi, menerima sampel serum untuk mencari bukti penyakit seperti hepatitis atau HIV. Kedelapan, urinalisis, menguji air seni untuk sejumlah analis. Kesembilan, patologi, bedah menguji organ, ekstremitas, tumor janin, dan jaringan lain yang dibiopsi pada bedah seperti mastektomi payudara. Kesepuluh, sitologi, menguji usapan sel untuk membuktikan kanker dan lain-lain. Peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium. Perawat mempunyai kontribusi dalam pengkajian status kesehatan klien dengan mengumpulkan spesimen cairan tubuh. Semua klien rawat inap menjalani paling sedikit 1 kali pengumpulan spesimen laboratorium selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekumpulan pemeriksaan laboratorium yang dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendeteksi penyakit, menentukan resiko, memantau perkembangan penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Pemeriksaan yang juga merupakan proses general medical check-up meliputi hematologi rutin, urin rutin, feses rutin, bilirubin total, bilirubin direct, GOT, GPT, protein elektroforesis, glukosa puasa, urin N, dan lainnya. Nah teman-teman, peran perawat dalam pemeriksaan ronsen.
Perawat radiologi biasanya mengembangkan dan mengelola rencana perawatan untuk membantu memahami prosedur dan kemudian melaporkan diri dari prosedur. Hal ini mungkin juga termasuk bekerja dengan keluarga pasien. Perawat dapat melakukan pemeriksaan atau melaksanakan tindakan kesehatan preventif dalam pedoman yang ditetapkan dan instruksi dari ahli radiologi. Selain itu, perawat dapat merekam temuan dokter dan kesehatan dengan baik ahli radiologi atau profesional kesehatan lainnya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai peran perawat dalam pemeriksaan untuk data penunjang pasien, khususnya dalam pemeriksaan laboratorium dan ronsen. Terima kasih. Oke teman-teman, di saat ini saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus kami mempunyai 6 program studi, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Nah, jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.